Dipotong 20 juta. Bagi dua, Bagi 20%, bagi dua. Jadi gimana, apa yang terjadi? Jadi kan gini, awalnya kan saya menerima info dari kecamatan. Kecamatan, oke. Katanya ada pemakaman kompensasi dari KDM. Pencairan. Pencairan kompensasi dari KDM. Terus saya bilang gini, perasaan korban aman-aman aja deh gitu kan, dari salah satu staf kecamatan. Oke. Juga ada pemakaman 30%. Wah, tunggu. Ini pencairan untuk korban kecelakaan atau untuk supir-supir yang terdampak? Korban kecelakaan. Ada apa? Pemotongan berapa? 30%. 30%? Yang ngomong siapa nih? Ada staf kecamatan. Staf kecamatan ngomong gitu? Nah terus kan saya ada temen meninggal kan. Nah saya telepon, tapi kemarin kan dia ada yang ngurusin ya kan. Terus dipotong nggak gitu? Iya sih, dipotong berapa? 20 juta. Hah? Tunggu, yang kakak telepon ini saudaranya korban? Temen. Apa, adiknya korban atau gimana? Dia ponakan. Keponakannya korban? Cairnya berapa? 40. Seharusnya berapa? 40 juta. Seharusnya 40? Cuman dipotong sama yang ngurusin 20 juta. Tunggu dulu, 20 juta atau 20%? 20 juta. 40 juta dipotong 20% loh? Iya. Dipotong 20 juta? Bagi dua. Berarti 50%, bagi dua? Karena kan saya tanya gini, ada perjanjiannya di awal gitu. Terus katanya kalau untuk pemasangan bagi dua gitu nggak ada perjanjian. Yang mau nanya, cara potongnya gimana? Hanya langsung dikasih 20 atau dikasih 40 terus diminta lagi? Nah gini, awalnya kan udah cair nih, ya kan? Nah terus si yang ngurusnya ngomong, kita kan banyak tim kan yang kerja, terus harus bagi-bagi gitu. Banyak tim yang kerja? Terus katanya gini, minta 20, nah terus kata temen saya, bisa dinego nggak gitu. Dari 5 juta, terus ke 10 juta, sampai ke 15 juta. Kompensasi orang mati di pos. Gitu. Buktinya apa? Buktinya? Ada transaksi. Mana coba lihat? Pengurusnya banyak banget dapatnya. Orang yang kecil-kecil. Orang yang sama ya? Wah, ini mah kurang ajar ini. Sampai ke Masa 15 dana juta. kompensasi orang mati di pos? Gitu. Buktinya apa? Buktinya apa? Ada transaksi. Mana coba lihat? Transferan. Transfernya ke siapa dibilang? Ke pengurusnya langsung. Bukan orang desa ini? Bukan. Pokoknya Pengurus siapa? Pengurus ke gubernur? bukan. Jadi adalah ibaratnya kita kan dikasih wadah nih, ada orang. Ada wadah? Gitu. Itu 2 orang yang potong. Kurang ajar. Oh, berarti cairnya 40 juta. Oh, karena cairnya bukan tunai ya, ke rekening ya? Ke rekening keluarga korban, keluarga almarhum, terus dimintain, dipalakin. Iya. Padahal udah dinegosiasi, katanya sampai 20 juta. Si kambing. Aduh, yang gini bikin gua gemes nih. Gitu. Ada nih buktinya nih. Ada. Kalau bisa, bang, kalau dibantu, kalau dari si ahli warisnya ini, Berapa orang kira-kira ada korbannya? 2 orang. 2 orang. Yang udah pasti kepotong. Iya, itu ada dua transaksi. Ada 2. Berapa lagi? Yang satu tanggal 1 November sama 30 Oktober. Buset. Pengurusnya banyak banget dapatnya. Orang yang kecil-kecil. Orang yang sama ya? sama. Wah, ini mah kurang ajar ini. Terus dari ahli waris juga sempat ada telepon kan, tolong minta tolong urusin katanya. Ya, saya urusin nanti. Saya urusin. Nanti tim saya. Asel. Bro, Asel. Asel. Ya, nanti tim Dia nanti saya nggak urusin. ikhlas, nggak ridho, ngomongnya ke saya. Ada voice note-nya. Saya juga nggak ikhlas, nggak ridho, enak aja. Dia emang pure anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Oh, orang tuanya kecelakaan. Dua-duanya meninggal. Dulunya meninggal. Iya, di tempat Kenapa? kejadian. Waktu itu dia disama sama truk oleng. Dia lagi bikin konten. Sama-sama truk. Yang seperti itu lah. Lu ambil kontaknya kakak ini sama abang ini, karena dia pegang bukti transfer pembayarannya si tukang palak itu. Korban itu, korban kecelakaan. Yang kompensasi. Cuman dari Jadi seharusnya 40 juta cair, Jadi 20 juta. hanya 20. Gila, Terus astagfirullah. dari korban juga tadinya awalnya kan kayaknya diurus, nggak ikhlas. Nah setelah tembus ke si oknum ini, dia jadi kayak gimana gitu. Udahlah pasrah gitu. Enggak pasrah, enggak boleh, Maksud saya kan makanya saya minta enggak laporan boleh. ke sininya, Saya terus saya maaf. saya sendiri nggak ridho kok, bukan keluarga saya pun saya nggak ridho. Makanya. Oke, nanti kita urus ya. Nanti Bang Hasil yang urus ya. Iya. Oke Kak, terima kasih ya Kak ya. Yuk, kasih ya. Kita urus. Kita paham betul bahwa setiap peristiwa pasti ada aja orang yang memanfaatkan situasi. Salah satu contohnya adalah ketika Pemprov Jabar memberikan bantuan pada korban kecelakaan lalu lintas di Parung Panjang, ada juga orang yang minta bagian sampai 20 juta. Untung saja ada yang menginvestigasi ke bawah. Saya ucapkan terima kasih pada Bro Ronron yang mau menginvestigasi masalah tersebut sehingga menjadi terungkap ke publik. Dan pada akhirnya sekarang sudah dikembalikan kembali pada yang berhak. Nilainya nggak tanggung-tanggung 20 juta. Tetapi ini semua adalah sebuah tradisi yang segera mesti dihentikan. Orang kalau bantu orang lain untuk mengurus administrasi dan sejenisnya, jangan juga mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Lakukan sesuatu dengan ikhlas. Jangan pernah menuntut sesuatu, apalagi pada orang yang ngalamin kesusahan. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi lagi, dan terima kasih pada seluruh warga yang terus melakukan edukasi terhadap sesama warganya. Dan pada para influencer yang mau turun ke lapangan menginvestigasi peristiwa-peristiwa, sehingga peristiwa itu terungkap ke publik. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya.
Ini saya bareng nih sama dari Honda Motor. Honda Komala kemarin sudah merelakan daerah aliran sungainya kembali difungsikan. Ya. Ridho kan Pak? Itu. Ridho ya? Nggak masalah. Ini saya ketemu sama Enci juga. Ternyata tanah-tanah garapan yang kemarin saya kasih kompensasi uang tuh sama tambal ban, Enci dulu udah nyerahin duit ke mereka 120 juta. Ya. Dan Enci ini ternyata nyewa-nyewa tanah garapan itu hampir 8 pemilik, nilainya hampir 800 juta. Sedangkan sewa ke PJT-nya 3,5 juta. Ampun. Dan Enci juga merelakan sekarang. Tanah yang sudah disewa-sewa hampir 800 juta itu dikembalikan jadi sungai. Betul kan? Rela, Ci. Ridho, Ci? Ridho. Dan kami berterima kasih, masih boleh nanti dibuatkan. Ya nanti kita bikin jembatan-jembatan agar akses warga tetap berjalan. Yang penting kan sungai mengalir, jalan pun lancar. Terima kasih. Ini parah sekali teman-teman, aduh emang parah. Ini ada oknum-oknum orang yang ngedata ya, minta jatah lah, saya preman wes juga ya. Orang kok rakus ya, keluarga korban kecelakaan ini teman-teman, kecelakaan dipalak sama oknum-oknum. Itulah sifat oknum yang tega ambil kesempatan dengan dalih pekerjaan tim. Ini tim bantuan gubernur untuk keluarga korban kecelakaan, truk tambang dipotong. Pemotongan itu bukan 20%, bukan apa-apa, dikarenakan bantuan sekarang itu langsung ke rekening pribadi ya teman-teman, tidak melalui kecamatan, tidak melalui desa ya teman-teman. Ini pemotongannya, ini cair 40 juta, dan si bagian datanya itu bilangnya terserah 15, 20 juta teman-teman ya. Itu sudah ada buktinya ke Kang Broron ya teman-teman. Ini untung ada Kang Broron ya yang mengusut tuntas. Pegawai kecamatan Ketar-Ketir nih. Waduh, kecamatan Parung Panjang. Tebak pembukaan pas klarifikasi. Kenyataan di negeri semua bagian pemerintah itu adil, ikut andil dalam potongan. Maksudnya apa ini ya? Kalau dulu ketabrak motor sampai akhirnya koma seminggu terus meninggal, terus bikin surat laporan ke instansi, apaan ini ya? Ini parah nih. Itu buat orang yang meninggal teman-teman. Ya Allah, ya Rob, orang masih kena musibah, masih kena potongan. Ini sebenarnya itu orang apa? Bukan sih yang potongnya, yang maksa itu si preman itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu buat kompensasi keluarga yang meninggal dunia di Parung Panjang teman-teman ya. Ini semuanya pasti wah, ini video Kang Broron ini sudah direspon sama Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Dan Kang Deddy Mulyadi juga berterima kasih sudah menginvestigasi sampai turun ke bawah teman-teman. Dan KDM juga berpesan siapapun influencer atau warga sekitar yang mendapat bantuan apapun itu teman-teman ya, silahkan dipublikasikan kalau ada oknum-oknum seperti di Kecamatan Parung Panjang ini yang menerima kompensasi dipotong ya, walaupun itu lewat rekening, tapi bagian pendataannya katanya minta kompensasi teman-teman ya. Emang ini parah pisan ya teman-teman. Ini sepertinya bukan rahasia umum lagi ya, seperti ada korban kecelakaan ini. Silahkan teman-teman yang merasa jadi korban nih. Sekarang mah gampang sekali teman-teman, kalau merasa dipermainkan, viralin aja teman-teman. Kalau benar-benar itu ada oknum tertentu yang merasa merugikan kita ya, khususnya di pemerintahan. Gubernurnya sudah benar, sudah lurus, sudah membela warga Jawa Barat ya, yang di bawahnya masih aja ini ya. Nah, kita tunggu nih, apakah ujungnya minta maaf oknum-oknum nih, sepertinya tadi yang kurus-kurus badannya ya, kata ibunya itu. Nah, betul teman-teman, walaupun kata Kang Deddy uangnya itu sudah dikembalikan kepada keluarga korban penerima kompensasi, itu sudah dikembalikan, tapi ini biar ada efek jerah nih buat oknum-oknum yang sudah memotong teman-teman. Ini tetap harus diproses hukum nih dari salah satu netizen teman-teman ya. Oknum-oknum kecamatan sepertinya banyak. Ternyata maling di negara kita bukan cuma pejabat kelas atas, tapi kelas bawah juga ada, bahkan paling bawah pun ada, jangan kaget. Iya teman-temannya, kalau yang sudah tahu mungkin ya tangkepin bang, please. Siap, kita tunggu saja nih updatean dari Kang Broron teman-teman. Ini contoh gubernur benar aja gak cukup satu daerah di negara ini, apalagi daerah lain yang gubernurnya acuh tak ucuh butuh berapa KDM kalau gini biar benar negara ini. Itu komenan dari salah satu netizen teman-teman ya. Nih ada juga nih yang mendukung dari Kang Egy, terusin aja bang sampai proses hukum, jangan sampai tenggelam nih. Saya juga terus-terusan memantau Kang Broron ya sampai tuntas. Nih, emang benar atas sudah benar, tapi paling korupnya yang bawahan gila-gilaan dipotong 40 juta teman-teman, jadi dipotong 20 juta ini pakai data 20 juta ya. Pakai nahar sekali dah kemerkaan kemudiannya 20 juta bagi-bagi gitu, jangan ani-ani.
Parah pisan ya buat orang keluarga yang meninggal dunia. Wah itu buat tahlilan, buat apa ya, ini main potong-potong aja. Buat apa sih duitnya, saya tanya. Emang Anda buat kerja itu gak cukup gitu gajinya buat keluarga? Ini kalau udah ketahuan malu ini Anda ya, yang sudah motong uang kompensasi buat korban di Parung Panjang. Udah agak aneh sama lini pemerintahan, pasti ada korupsinya. Yang audit pemerintahan juga tahu, tapi kong kali kong katanya ya, usut tuntas para pungli ya memang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya teman-teman ya. Ajar bang oknum kecamatan. Duh memang parah nih korupsinya sudah dan KDM juga kita harus memberhentikan tradisi ini teman-teman ya. Kenapa ketahuan sekarang? Dikarenakan KDM itu kalau membantu, kalau memberikan kompensasi itu tidak melalui kecamatan atau bupati, tapi langsung ke rekening pribadi. Nah bila mana ada yang minta atau ini kan ada buktinya sekarang tuh gampang teman-teman ya. Dan ibu itu juga ada buktinya transfer ke oknum penerimanya. Jadi gampang sahangarana pasti kepanggih harusnya ya. Ini yang parahnya itu yang oknum itu emang nggak tahu itu kompensasi buat yang meninggal dunia atau yang kecelakaan. Nah selain itu juga nih KDM bertemu sama apa penyewa tanah. Tapi ini penyewa tanahnya dari pihak kedua berarti ya, bukan dari PJT-nya langsung teman-teman. Kalau ke PJT-nya kecil teman-teman, cuma 3,5, tapi Ibu Enci ini nyewanya ke pihak kedua berarti ya, dari si penyewa itu ke PJT. Nah yang pihak keduanya ini akhirnya ketahuan semua mafia tanah PJT setelah ditelusuri KDM Gubernur Jawa Barat. Setelah terus-terusan diusut ini pasti banyak nih mafia-mafia tanah teman-temannya, dan banyak juga nih. Semoga sehat selalu keluarga Enci. Amin. Enci ya terima kasih sudah apa namanya merelakan ya. Waduh, menang banyak 800 juta, store ke PJT 3,5 juta. Nih oknum-oknumnya pasti ketemu sama Kang Deddy Mulyadi. Pasti ya teman-teman. Ya mantan jaksa aja kalau nggak salah diberhentikan dari yayasan apa ya. Itu baru satu nih. Coba tiap pemimpin daerah kayak Kang Deddy Mulyadi pasti Indonesia cepat maju. Sayang orang yang seperti ini. Cuman ada ya KDM di pemerintahan daerah Gubernur Jawa Barat memang betul-betul Kang Deddy itu sangat membela rakyatnya ya, sudah ketahuan banget itu membela rakyatnya. Memang enak betul ya kalau melihat orang yang sadar, orang yang tidak pusing markedawang, tidak mau menang sendiri tapi untuk mementingkan banyak orang ya. Jadi ridho aja. Terima kasih Enci dan bapaknya sudah rela ya, sudah ridho tanah garapannya menjadi sungai kembali itu ya. Untuk kompensasinya kita tunggu saja tindak lanjutin dari KDM teman-teman ya. Nah itu saja teman-teman Sobat Capri dimanapun berada ya, informasi dari Parung Panjang dan informasi terbaru normalisasi sungai di Karawang. KDM bersama Enci, bersama Bapak, bersama Kepala Desa Wadas atau Lurah Pajujun. Nah, Pajujun ini banyak juga nih yang mendukung menjadi Bupati Karawang ya teman-teman dari warganet. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Hatur nuhun, mohon maaf bila videonya saya bicara ya balelo, mohon maaf ya teman-teman. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.